Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bayu Prilia Putra dengan NIM J1D1230054. Pada kali ini, saya akan menganalisis keamanan data center RSHS Jambi dan strategi pencegahan ransomware pada mata kuliah Cyber Security Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Latar belakang kasus, di mana kronologi kasusnya itu Rumah Sakit Harapan Sehat atau RSHS. Jambi mengalami serangan ransomware yang melumpuhkan sistem operasionalnya, sehingga seluruh data pada server internal terenkripsi sehingga tidak bisa diakses oleh staf medis maupun administrasi. Sehingga dampaknya yaitu akses ke data rekam medis dan operasional terganggu. Pelayanan medis terhambat menyebabkan keterlambatan diagnosis dan perawatan, dan potensi kerugian finansial dan reputasi yang sangat besar. Di mana akar permasalahannya yaitu infrastruktur data center yang tidak memadai dan rentan terhadap serangan. Kemudian kurangnya pemisahan data kritis dan umum, serta sistem keamanan cyber yang tidak optimal. Nah, pada soal pertama terkait analisis kerentanan data center, di mana ketidakadaan segmentasi jaringan. Seluruh data berada dalam satu jaringan tanpa pemisah data sensitif maupun umum. Akibatnya, ketika satu bagian terinfeksi ransomware, seluruh jaringan juga ikut terdampak. Yang kedua terkait keamanan fisik yang lemah. Kurangnya kontrol akses ke server data seperti biometrik ataupun pemindai sidik jari. Potensi fisik oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang ketiga adanya kurangan keamanan yang logis, di mana data tidak dienkripsi dengan baik, sehingga mudah diakses oleh peretas. Dan tidak ada pemantauan secara real time untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Yang keempat tidak adanya cadangan data yang aman, sehingga data tidak dicadangkan secara terpisah di lokasi offsite. Dan ketika ransomware menginfeksi server, semua data utama langsung terkena dampaknya. Baiklah, pada soal kedua terkait pentingnya keamanan data center yang modern. Yang pertama ada fitur keamanan fisik terkait kontrol akses biometrik, mencegah akses tidak sah ke ruang server. Sebagai contoh, seperti Google Data Center menggunakan pemindai iris. Yang kedua ada pemantauan CCTV 24 jam, di mana mengawasi aktivitas mencurigakan secara terus-menerus. Sebagai contoh, AWS memiliki pengawasan ketat di sekitar data center. Yang ketiga ada mantrap dan pintu ganda, di mana hanya mengizinkan satu orang masuk pada satu waktu, sehingga mengurangi risiko akses bersama oleh pihak yang tidak sah. Bagian kedua ada fitur keamanan logis, di mana segmentasi jaringan memisahkan data sensitif dan umum sehingga serangan tidak menyebar. Sebagai contoh yaitu VLAN atau VLAN untuk data medis dan administrasi. Yang kedua ada enkripsi data end-to-end, di mana melindungi data secara saat penyimpanan dan pengiriman. Sebagai contohnya adalah protokol HTTPS dan AS256. Yang ketiga ada pemantauan real time, di mana menggunakan CEM untuk mendeteksi dan merespon ancaman langsung. Nah, sebagai contoh pada ini itu IBM Kiradar untuk pemantauan jaringan. Nah, pada soal ketiga yaitu rekomendasi perancangan ulang infrastruktur TI. Yang pertama ada migrasi ke data center pada pihak ketiga yaitu cloud, di mana alasannya untuk infrastruktur cloud lebih terjamin dan keamanan fisik dan digital, cadangan data otomatis dan replikasi geografis. Sebagai contoh implementasinya menggunakan layanan AWS atau Google Cloud untuk backup data dan operasionalnya. Yang kedua ada menerapkan prinsip Zero Trust Security. Tujuannya untuk mengelola akses secara ketat berdasarkan identitas dan peran, di mana fitur-fitur utamanya seperti autentifikasi multifaktor, segmentasi data berdasarkan peran pengguna, dan hanya pengguna terautentikasi yang dapat mengakses data sensitif. Yang ketiga ada pemantauan proaktif dan respon cepat. Nah, mengapa penting? Karena deteksi ini dapat mencegah penyebaran malware yang lebih luas. Teknologinya seperti CNM untuk analisis log, IDS atau IPS untuk mendeteksi dan mencegah instruksi, di mana contoh implementasinya menggunakan Splunk untuk SIEM dan Securita untuk IDS atau IPS.
Yang keempat ada penerapan Disaster Recovery Plan atau DRP. Dengan langkah-langkah backup data secara berkala, latihan pemulihan sistem secara rutin, dan dokumentasi prosedur pemulihan dan tanggap insiden. Nah, berikutnya pada soal keempat terkait langkah-langkah keamanan cyber lainnya. Yang pertama ada edukasi dan pelatihan karyawan, di mana tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan serangan cyber seperti phishing dan ransomware. Programnya seperti pelatihan rutin tentang keamanan digital dan simulasi serangan phishing untuk menguji kesiapan. Yang kedua ada manajemen kata sandi, dengan menggunakan password kompleks dan ubah secara berkala, dan terapkan multifaktor pada semua akun. Alatnya seperti password manager untuk menyimpan kata sandi secara aman. Yang ketiga ada penerapan protokol keamanan email, di mana email sharing menjadi pintu utama masuknya malware. Dengan langkah-langkah aktifkan DMARC untuk melindungi domain dari spoofing, serta menggunakan filter spam dan anti-malware pada server email. Yang keempat ada pemisahan hak akses berdasarkan jabatan atau RABC, di mana tujuannya untuk mengakses data hanya untuk pengguna yang berwenang, sehingga implementasinya seperti dokter memiliki akses ke rekam medis, staf administrasi tidak memiliki akses tersebut. Dan yang kelima ada monitoring dan tanggap insiden. Di mana mengapa hal tersebut sangat diperlukan? Karena ancaman dapat muncul sewaktu-waktu, sehingga langkah-langkah yang diberikan dapat menggunakan pemantauan jaringan dengan SOC serta uji coba respon insiden secara berkala. Nah, pada soal kelima terkait dampak jangka panjang serangan ransomware. Yang pertama ada kerugian finansial, di mana biaya pemulihannya mengganti perangkat yang rusak akibat malware, kehilangan pendapatan seperti operasional terhenti sehingga pemasukan menurun. Denda dan sanksi, di mana pelanggaran perlindungan dapat mengakibatkan sanksi hukum. Yang kedua ada kerusakan reputasi, di mana kehilangan kepercayaan pasien merasa tidak aman memberikan data pribadinya, kemudian dampak kerjasama, sehingga para pihak mitra enggan berkolaborasi karena risiko keamanan. Yang ketiga ada gangguan operasional, di mana keterlambatan layanan medis, serta risiko keselamatan pasien. Data medis yang terenkripsi menghambat pemberian obat yang tepat. Yang keempat ada potensi serangan ulang. Nah, jika tebusan dibayar, maka peretas melihat rumah sakit sebagai target empuk. Kemudian upaya perbaikan sistem, dan tidak cukup hanya menghapus malware tanpa pembaharuan yang infrastruktur. Nah, dari semua penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa keamanan data center pada Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi perlu ditingkatkan secara menyeluruh untuk mencegah terulangnya serangan ransomware. Penerapan infrastruktur TI yang lebih modern dengan pendekatan Zero Trust Security, monitoring aktif, dan pemulihan cepat melalui Disaster Recovery Plan atau DRP, di mana menjadi hal yang penting guna memastikan keberlangsungan layanan medis dan perlindungan data pasien. Nah, selain itu, edukasi karyawan mengenai keamanan cyber juga harus diperkuat, agar mereka lebih waspada terhadap ancaman phishing dan serangan lainnya. Nah, dengan kombinasi antara peningkatan teknologi dan kesadaran sumber daya manusia, RSHS Jambi dapat membangun ketahanan terhadap ancaman cyber sekaligus dapat memulihkan kepercayaan pasien dan mitranya. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.